Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Faya ayuha talabah, fasal thani ba rahimakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Kemarin kita sama-sama ketahui ya pembagian isim, klasifikasi ya, maaf kemarin saya ngomong klarifikasi tapi yang sebenarnya adalah klasifikasi, pembagian maksudnya ya, pembagian fiil. Sama kita ketahui fiil terbagi pertama secara bentuk fisik ya, yang kedua terbagi secara maknanya. Maka untuk macam-macam isim pun dibagi menjadi dua. Yang pertama klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisik ya. Klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisik ya dibagi menjadi tiga. Yang pertama isim maksur, isim mamdud, dan isim mangkus. Apa pengertian ketiga pembagian ini dan apa bedanya ya? Mohon diperhatikan. Yang pertama isim maksur ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri huruf alif permanen. Ingat, kalau maksur ya huruf belakangnya itu adalah alif ya, alif permanen atau alif layyinah ya, di sini sebutannya alif layyinah. Baik itu alif layyinah ataupun alif yang tegak ya. Layyinah itu bengkok ya. Kalau alif tegak ya yang seperti seperti hamzah di awalannya itu alif. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif permanen, baik alif tersebut ditulis dalam bentuk alif tegak lurus maupun bengkok. Contohnya al-asa, tongkat, ar-ruba, anak bukit ya, Musa artinya Musa, Mustafa artinya yang dipilih ya. Yang kedua ialah isim mamdud. Isim mamdud ialah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang didahului oleh huruf alif ya. Contohnya as-sama dan as-sahra. As-sama artinya langit, as-sahra artinya padang pasir. Ya, mamdud atau bisa diartikan panjang ya. Berarti di situ ada alif ya. Ada hamzah yang sebelumnya awali dengan alif ya. Maka kalau ini dibacanya panjang ya, mamdud ya. Jadi perbedaan antara mangkus dan mamdud sendiri ya, mangkus itu ya alif, belakangnya ada alif, baik itu alif tegak maupun alif bengkok ya. Kemudian mamdud yaitu yang huruf belakangnya itu diakhiri dengan huruf alif, huruf hamzah yang sebelumnya didahului huruf alif, itu yang mamdud ya. Ingat perbedaannya ya. Alif pada isim mamdud berupa alif zaidah ya. Zaidah itu tambahan ya, alif itu alif tambahan. Jadi jika alifnya asli maka ia bukan isim mamdud. Seperti maun ya, maun itu alifnya asli karena memang kata ma di sini asal katanya seperti itu bentuk tulisannya ya. Alasannya alif pada kata ini adalah asli sebab asalnya adalah waw ya. Ma'un itu aslinya ma'un itu aslinya waw. Naam. Cara untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang bukan asli ialah dengan melihat kamus atau membandingkan variasi perubahannya ya. Jadi untuk tahu mana yang asli ya, hamzahnya asli ataupun alifnya asli ataupun alifnya tambahan ialah dengan cara melihat kamus ya, dengan cara banyak menghafalkan. Kemudian yang ketiga ialah isim mangkus ya. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri huruf ya permanen. Ingat, kalau mangkus ya huruf ya bukan huruf alif. Ingat, kalau alif itu maksur, kalau mangkus itu ya di belakang ya permanen. Dengan syarat harokat sebelum huruf ya tersebut berupa harokat kasrah. Contohnya al-qadi ataupun ar-ra'i ya. Ingat, nanti insya Allah akan saya fotokan ya materinya hari ini biar kalian juga sambil menonton video
bisa juga membaca materi pada hari ini. Yang Mbak, klasifikasi isim berdasarkan makna ya, ingat klasifikasi ya. Klasifikasi itu artinya pembagian, bukan klarifikasi. Maaf untuk yang kemarin saya ngomongin klarifikasi. Yang benar adalah klasifikasi. Secara makna isim digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja ya. Isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja. Kemudian yang kedua adalah isim yang maknanya berhubungan dengan kata kerja. Maksud dari pernyataan tidak berhubungan dengan kata kerja adalah secara makna isim tidak dibentuk dari kata kerja ya. Karena dalam ilmu amsilah tasrifiyah sendiri ya, ada isim ya yang dibentuk dari kata kerja ya, yang awalan yang termasuk di situ ya di tasrifan tasrifan fi'ilnya itu yang fi'il ada sulasi mujarrad ya, ada rubai mujarrad ya, ada sulasi mazid dan rubai mazid ya. Nah itu yang kemarin telah kalian hafalkan, yang ada 35 wazan itu ya, itu adalah bentuk daripada wazan fi'il madhi yang mana nanti pada tasrifannya akan membentuk isim ya, akan membentuk isim. Maka ketika ada isim yang tidak berhubungan dengan kata kerja, berarti bisa dipahami bahwa isim itu tidak berasal dari tasrifannya ya, tidak berasal dari tasrifan fi'il ya. Isim tersebut tidak dibentuk dari kata kerja dan bukan merupakan pecahan kata ya darinya. Ya, berdiri sendiri dan memiliki makna independen. Independen itu makna sendiri ya maksudnya. Isim jenis ini dinamakan isim jamid ya. Sesuai dengan penamaannya, jamid itu artinya beku ya. Beku itu berarti tidak dapat dirubah-rubah. Berbeda dengan isim yang mutasarrif ya, yang bisa yang mutasarrif yang bisa ditasrifkan ya. Ini berbeda dengan isim yang maknanya berhubungan dengan kata kerja, sebab isim jenis ini dibentuk dari kata kerja. Sebab ya isim ini dibentuk dari kata kerja dan merupakan pecahan darinya ya. Jadi secara makna isim jenis yang kedua ini tidak bisa terlepas dari makna kata kerja yang merupakan sumber pembentukannya ya. Isim jenis ini dinamakan isim mushtaq. Bukan isim mutasarrif, itu fi'il ya. Kalau fi'il mutasarrif. Tapi kalau isim itu isim mushtaq yang artinya pecahan, maksudnya pecahan dari fi'il ya. Kita akan bahas yang klasifikasi isim dari bentuk maknanya yang pertama ya, yang tidak berhubungan dengan kata kerja atau biasa disebut dengan isim jamid ya. Pembagian yang A ya, kelompok isim jamid. Isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja adalah A, isim ain. Isim ain adalah isim yang menunjukkan makna tertentu yang berupa kata benda konkret, baik benda tersebut padat, cair maupun gas. Contohnya al-ardu ya. Karena al-ardu sendiri di sini tidak ada yang namanya asal katanya dari fi'il ya. Apa arada yarudu, nggak ada. Arada yarudu misalkan, aradon nggak ada. Tapi al-ardu berdiri sendiri, makanya disebut isim jamid yang merupakan di sini pengkelompokannya termasuk isim ain ya, yang maknanya ialah menunjukkan makna tertentu berupa kata benda konkret ya, kata benda yang nyata ya, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh ya, atau bisa dirasakan. Yaitu yang bisa disentuh ya berupa benda padat ataupun benda cair, yang bisa dirasakan berupa gas ya atau angin ya, yang bisa dirasakan. Contohnya dari isim ain ini adalah al-ardu, kemudian al-ma'u, kemudian al-hawa'u ya. Al-ma'u air, al-hawa'u itu udara ya.
Kemudian yang kedua ya, pembagian dari isim jamid itu isim dhamir ya. Isim dhamir adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Ingat, kata ganti itu dia berarti dia dhamir itu ya yang bisa kata ganti pertama ya kalau dalam bahasa Indonesia, atau kata ganti kedua ya, orang kedua, ataupun kata ganti orang ketiga. Nah, mana kata ganti orang pertama disebut mutakallim, kemudian kata ganti orang kedua disebut mukhatab, kemudian kata ganti orang ketiga disebut ghaib ya. Dhamir adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Dhamir digunakan sebagai wakil untuk menyebut manusia maupun benda ya. Kata ganti ini bisa menunjuk kepada makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Contohnya hum, mereka laki-laki banyak tidak di hadapan ya. Maksudnya hum itu dhamir ghaib ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ya kata ganti ketiga. Begitu juga hunna ya, mereka perempuan banyak tidak di hadapan ya, maksudnya ghaib. Ghaib itu ya kata ganti orang ketiga. Kalau ganti orang pertama yaitu ana dan nahnu. Adapun kata ganti orang kedua anta, antuma, antum, anti, antumaan, antunna. Ya, jadi urutannya itu kata ganti orang pertama ana nahnu, kata ganti orang kedua anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kata ganti orang ketiga huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ya. Jumlah semuanya ada berapa tuh? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Ada sekitar berapa? 14 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 ya. Tujuan memakai isim dhamir dalam ucapan adalah untuk ikhtisar ya, untuk meringkas. Sebab jika kita ingin mengungkapkan makna Zaid, Said, Ahmad, Said, Ahmad, Khalil bermain bola dengan ungkapan berikut Zaidun, Saidun, Ahmad, Khalilun yal'abuna qurratal qadam, maka ungkapan tersebut terlalu panjang. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak ingin yang suatu kata itu terlalu panjang ya, orang Arab tuh nggak senang dan tidak efektif. Oleh karena itu kata Zaidun, Saidun, Ahmad, Khalil perlu diganti dengan kata hum, mereka, sehingga kalimat tersebut menjadi hum yal'abuna qurratal qadami ya, jadi lebih singkat. Kalimat tersebut lebih ringkas dan lebih efektif dan mudah dipahami ya. Dalam bahasa Arab dikenal ada 14 ya, 14 buah dhamir ya, nanti kalian hafalkan sendiri ya. Ini bukan termasuk tugas ya, kalian hafalkan sendiri. Gampang sekali ya, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu ya. Jadi anta, antum, antum, anti, antuma, antunna ini termasuknya dhamir ya mukhatab ya, dhamir mukhatab atau kata ganti kedua. Kemudian huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ini kata ganti ketiga ya, atau dhamir ghaib. Ana, nahnu ini dhamir mutakallim atau kata ganti pertama ya. Adapun insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini untuk materi hari ini. Nanti insyaallah untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan lebih dalam lagi mengulas tentang isim dhamir ya. Sekarang untuk memperkenalkannya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tugas untuk kalian ialah dari kitab Tadrib Muntaha ya, kitab Tadrib Muntaha, kitab Tadrib Muntaha latihan yang klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisik ya, berdasarkan bentuk fisik dan ya, bentuk fisik aja dulu ya. Klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisik dulu. Sudah, bentuk fisik sudah kemarin. Ya sudah yang bentuk fisik. Sekarang kita ya klasifikasi isim berdasarkan bentuk maknanya ya.
Kerjakan klasifikasi isim berdasarkan bentuk mana. Nanti insya Allah tugasnya akan saya foto, saya kirimkan di grup kalian masing-masing dan dilihat, dipahami ya perintahnya, kemudian dikerjakan. Di sini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar ya. Saya akan contohkan beberapa saja. Perintahnya tentukan kategori fi'il ya dari tinjauan waktu pada daftar kata di bawah ini dan analisislah sebagaimana contoh ya. Jadi di sini maksudnya kalian suruh mengklasifikasikan yang mana fi'il mudhari, yang mana fi'il madhi, dan yang mana fi'il amar. Contoh di sini iktatala ya, kategori fi'ilnya fi'il apa nih iktatala? Oh ternyata dia wazan dari sulasi mazid misalkan. Nah kategori fi'il apa ya, fi'il madhi. Alasannya karena huruf terakhir di fathah ya, iktatala. Arti katanya berkelahi ya. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya ciri-ciri dari masing-masing fi'il ini sudah dijelaskan secara ringkas ya. Saya sebutkan untuk mengulang saja ya secara singkat. Kalau fi'il madhi itu selalu mabni alal fathah ya. Mabni alal fathi ya. Karena di situ tidak berubah-ubah ya harokat akhirnya, melainkan fathah terus. Maka alasannya ialah karena huruf terakhirnya berharokat fathah. Sedangkan kalau fi'il mudhari ya, itu harokat terakhirnya ya menurut musannif itu diakhiri dengan dhammah ya, kayak yadribu. Nah, dhammah belakangnya ya. Kemudian kalau untuk fi'il amr sendiri ya, maka terakhirnya diakhiri dengan mabni ala sukun ya, sukun. Ya ingat, alasannya misalnya di sini fi'il misalkan di sini fi'il amr kategori fi'ilnya, maka alasannya karena harokat belakangnya adalah sukun ya selamanya. Terus di sini misalkan yafrahu ya, yafrahu kategori fi'ilnya apa ya, fi'il mudhari. Karena kenapa alasannya? Karena diawali huruf mudhara'ah. Ciri-cirinya diawali juga huruf mudhara'ah untuk fi'il mudhari, yaitu ya huruf mudhara'ah. Ingat ada 4 anaitu ya, disingkatnya anaitu, yaitu hamzah depannya anaitu itu alif, nun, ya, ta ya. Anaitu alif atau hamzah ya. Dan di sini alasannya kenapa yafrahu itu fi'il mudhari, karena diawali huruf mudhara'ah yaitu ya, dan huruf terakhirnya didomahkan, artinya adalah sedang bergembira ya. Nanti kalian kerjakan sampai nomor ini saja ya, sampai nomor 32 aja ya. Kemudian kalian bikin videonya minimal 1 menit, maksimal sampai tugas kalian selesai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.